sekarang kita sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke sumber ekonomi langka dan kebutuhan yang tidak hmm? Kita lanjut ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan sumber ekonomi langka dan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, sekarang kita lihat nih, benda atau barang adalah sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan cara memperolehnya, pemakaian, fungsinya, maupun proses pembuatannya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, dari sisi cara memperolehnya. Ada yang ekonomis, ada yang non-ekonomis. Nah, kita lihat dulu. Yang dimaksud dengan benda ekonomi, yaitu benda yang jumlahnya terbatas, dan untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan ekonomi. Contohnya ya, untuk barang ekonomi adalah apa? Contoh teman-teman kalau lapar, makan gitu ya. Makanan itu gratis ataukah harus dibeli dengan uang? Iya benar, ya mau nggak mau harus dibeli gitu ya. Kali-kali mungkin pernah dapat yang gratis gitu ya. Tapi nggak setiap kali kan ya. Betul, buku. Buku juga harus dibeli. Itu termasuk benda ekonomi. Terus apa lagi? Selain makanan, buku, apalagi yang harus dibeli dengan uang atau perlu ada pengorbanan ekonomi. Pakaian. Good. Ya, obat-obatan juga. Ya, betul. Nah, sekarang contohnya kalau benda non ekonomis. Yang non ekonomis itu adalah dibilang juga benda bebas, yaitu benda yang diberikan alam dan jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Nah, betul. Contohnya udara, matahari, betul ya. Udara, betul. Ya, makanya kita harus bersyukur ya. Kita membutuhkan udara dan udara ini gratis. Siapa yang memberi? Iya, benar. Great ya. Kayak Leli benar ya. Makanya kita harus bersyukur ya. Dikasih udara yang bagus, yang baik. Kita masih bisa bernafas dan tidak perlu uang, gitu ya. Tinggal buka jendela pagi-pagi, kita bisa menghirup udara yang segar. Ya. Apalagi selain udara. Pasir untuk membuat bangunan. Ya, walaupun sekarang juga pasir dijual ya. Betul, Sri, cahaya matahari, betul. Hujan. Ya, kadang kita ya aduh kesel gitu ya, kok hujan. Tapi kalau tidak ada hujan, betul Leli, tidak ada air. Betul, angin. Ya, betul. Bayang apalagi kalau lagi panas-panasnya, kebayang kalau tidak ada angin, bagaimana rasanya panasnya, oke? Ya, betul.
Oke, ya itu yang dimaksud dengan non ekonomis. Paham ya teman-teman? Sampai situ dulu ada pertanyaan nggak? Suaranya putus-putus? Yang lainnya gimana? Terdengar nggak? Jelas? Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, kalau benda alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan cara pemakaiannya. Ada barang komplementer dan ada barang substitusi. Nah, ada barang komplementer, ada barang substitusi. Nah, kalau komplementer yaitu benda yang pemakaiannya bisa saling melengkapi. Dan jika dipakai bersama dengan benda lain, akan memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan dipakai sendiri. Contoh, ya. Contohnya kalau kompor harus ada apanya nih? Gas, betul. Selain gas apa lagi? Iya, good. Ya, benar. Contohnya motor nggak bisa jalan tanpa bahan bakar. Good, benar. Leli benar. Kompor dengan minyak tanah ya. Oke, good. Kalau kita mau minum kopi, perlu apa? Gula. Oke, air. Oke. Ya, nah itu yang dimaksud dengan komplementer. Ya, betul. Air panas ya. Kopi enaknya dengan air, maksudnya diseduh dengan air panas gitu ya. Ya, good. Terus kalau pena, komplementarnya dengan apa? Iya, betul dengan tinta. Ya, good, Leli ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan komplementer. Jadi tanah, minyak tanah dengan kompor atau kompor dengan gasnya, kopi dengan air, tinta dengan pena, gitu ya. Tadi kendaraan dengan bahan bakarnya. Oke, good. Itu adalah yang dimaksud dengan komplementer. Bagaimana dengan substitusi? Nah, substitusi ini adalah kalau bendanya yang dipakai itu saling menggantikan. Oke. Oke, good. Nih, tadi masih nyambung komplementer ya. Oke, tenaga listrik, betul. Nah, itu harus apa? Misalnya kipas angin dengan tenaga listrik, betul. Ya, jadi kalau ada kipas anginnya tanpa listriknya juga nggak bisa digunakan. Oke, good. Nah, sekarang Santi, betul. Nah, ini untuk yang substitusi. Substitusi nasi diganti roti. Oke. Nah, kebanyakan kalau orang Indonesia katanya kalau belum makan nasi belum makan ya. Iya, padahal sama-sama karbohidrat. Oke. Lampu diganti lilin, benar. Ya. Apalagi contohnya yang substitusi. Jadi menggantikan. Ya, betul. Kalau misalnya nggak ada susu, bisa diganti apa? Oke, good. Susu kedelai. Ya, oke. Iya, betul. Air tajin. Oke, ya. Good. Terus misalnya nih, aduh, bisnya penuh. Diganti dengan apa?
Ganti dengan, ya, bisa dengan kendaraan lain, bisa kereta api gitu ya. Oke, good. Ojek, ya oke deh ya. Ya, payung diganti jas hujan. Oke, setuju. Kereta, oke, good. Ya, ngerti ya teman-teman ya. Jadi benda komplementer, ada benda substitusi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Benda pemuas kebutuhan berdasarkan fungsinya. Ada konsumsi, ada produksi. Nah, kalau konsumsi itu adalah benda yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Benda yang langsung bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Oke, good. Makanan, minuman. Oke, good. Kalau produksi, ini yaitu benda yang fungsinya untuk menghasilkan benda lain. Nah, jadi contohnya apa tuh? Bahan baju, betul. Bahan baju apa? Kain, betul ya. Jadi tuh fungsinya produksi. Nanti bisa digunakan untuk barang yang lain, betul. Kapas, ya. Benang, ya. Itu termasuknya barang fungsi-fungsi sebagai fungsi produksi. Oke. Iya, tebu. Untuk bisa nanti apa? Dibuat apa? Ya, bisa digunakan untuk membuat gula. Oke, good. Nah, sekarang berdasarkan proses pembuatannya. Ini ada bahan mentah, setengah jadi, dan jadi. Nah, kalau bahan mentah itu adalah bahan yang belum diolah atau belum mengalami proses bahan bakunya lah artinya gitu ya. Contohnya apa? Kalau bahan mentah. Kayu, betul. Kapas, good. Kedelai, oke, ya. Bahan-bahan pertanian, hasil kebun gitu ya. Apalagi oke, padi, oke. Apalagi hasil tambang, betul. Batu bara, iya, betul. Iya, oke, good. Nah, kalau sudah tahu bahan mentahnya, nah terus ini ada yang mengalami bisa langsung jadi barang jadi, bisa juga bahan setengah jadi. Nah, contoh ya, nih tadi teman-teman kan punya contoh. Oke, pertama kayu. Itu tadi bahan mentahnya. Nah, dari kayu ini bahan setengah jadinya jadi apa? Sebelum jadi nanti ada bahan setengah jadi, ada bahan jadi. Nah, kalau contohnya tadi teman-teman menyebutkan kayu. Itu bahan mentah. Bahan setengah jadi, contohnya jadi apa? Papan. Oke, good. Oke, betul. Bahan mebel, betul. Ya, bahan bangunan. Jadi misalnya kayunya yang asalnya dari pohon gitu ya, dipotong berdasarkan ukuran-ukuran untuk bahan bangunan. Good. Setelah itu nanti bahan jadinya adalah setelah dijadikan salah satu bagian dari rumah. Oke, good. Bahan bangunan. Ya, contoh yang lain tadi teman-teman menyebutkan kapas. Itu bahan mentahnya. Bahan setengah jadinya jadi apa? Kain, betul. Kalau bahan jadinya jadi apa? Iya, good. Pakaian, baju, oke, betul. Teman-teman semua betul nih. Oke, good. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak untuk klasifikasi benda alat pemuas kebutuhan manusia?